Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat-Nya yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan mudah-mudahan segala amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mempelajari kembali yaitu kitab Safwatul Tafsir. Namun kita akan memulai pada ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-100 ayat yang ke-158 sampai dengan ayat yang ke-162 ya. Nah, sebelum kita membaca tafsir dari ayat tadi kita akan diperkenalkan dulu atau dijelaskan dulu oleh pengarang kitab tafsir ini yaitu al-munasabah, keterkaitan ataupun hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca ini Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabah. Lamma amara ta'ala bi dzikrihi wa syukrihi wa da'a al-mu'minina ila al-isti'anati bis-sabri was-salah. Aqaba dzalika bi bayani ahammiyatil hajj wa annahu min sya'airi dinillah. Thumma nabbaha ta'ala ala wujubi nashril 'ilmi wa 'adami kitmanihi, wa dzukira hatra kitmani ma anzalallahu minal bayyinati wal huda kama fa'ala al-yahud wan nasara fi kutubihim fastahaqqul la'nah wal ghadab wad diman. Wallahu a'lam. Lamma amara ta'ala bi dzikrihi wa syukrihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala
sudah memerintahkan atau menganjurkan kepada kita, ya, bizikrihi, untuk selalu ingat kepadanya, ya, untuk selalu, ya, dekat kepadanya, wa syukrihi, dan juga selalu mengungkapkan rasa syukur, ya, kepadanya, yang tentunya atas segala nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, ya. Wa da'al mu'minina, setelah Allah memerintahkan untuk selalu ingat kepadanya dan syukur kepadanya, dan Allah pula menyeru, ya, mengajak kepada orang-orang beriman ilal isti'anati, untuk meminta pertolongan, ya, untuk meminta bantuan, ya, kepada Allah, bis-sabri was-shalah, ya, dengan cara sabar dan salat, ya. Itu sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ya. Nah, kemudian, ya, ayat ini akan menjelaskan apa? Aqabadzalik, ya, setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala bibayani ahammiyatil haji, ya, Allah akan menjelaskan tentang ahammiyah, ya, pentingnya, ya, atau perlunya, ya, ibadah haji, ya. Kenapa? Wa annahu min sya'airi dinillahi, ya, karena ibadah haji itu merupakan salah satu syiar-syiar agama Allah, ya, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dijelaskan nanti dalam ayat yang akan kita baca, ya. Kemudian, ya, ayat yang berikutnya juga nanti akan menjelaskan summa nabbaha ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan, ya, ala wujubi nashril ilmi, ya, tentang wajibnya untuk menyebarluaskan ilmu, ya, atau untuk mengajarkan ilmu, ya, wa adami kitmanihi, dan larangan untuk menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang akan dibahas dalam ayat yang akan kita baca, ya. Yang berikutnya, ya, wa dzukira khatri kitmani, ya, disebutkan pula bahayanya kitmani, menyembunyikan ma anzalallahu, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Apa itu? Minal bayyinat, ya, dari segala macam bukti-bukti, ya, tanda-tanda, wal huda, dan juga petunjuk, ya. Jadi tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu ilmu yang Allah sudah turunkan atau Allah sudah jelaskan, baik dalam kitab-kitab terdahulu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, ya, yang tentunya kitab-kitab itu merupakan al-bayyinat, merupakan penjelas, wal huda, dan juga memberi petunjuk, ya. Nah, siapa biasanya yang melakukan, ya, menyembunyikan tentang kebaikan-kebaikan, ya, tentang apa yang Allah sudah jelaskan, ya, dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Tentunya di sini akan dijelaskan kama fa'alal yahud wan nasara, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani fi kutubihim, ya, pada kitab-kitab suci mereka, ya. Bayangkan saja, ya, kitab suci mereka saja berani mereka sembunyikan atau mereka umpetin tentang rahasia kebenaran yang ada dalam kitab tersebut, ya, apalagi tentang hal-hal yang lain yang tentunya kita tidak tahu, ya, seberapa jauh usaha orang-orang Nasrani dan Yahudi menyembunyikan segala hal, ya. Nah, ketika, ya, orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan segala macam bentuk kebaikan, apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Fastahaqqul la'nah wal ghadab wad dimar, ya. Maka bagi mereka itu, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani,
layak, ya, pantas, berhak mendapatkan apa? Al-la'nah, laknat, wal ghadab, ya, ghadab itu apa? Murka, ya, wad dimar, dan juga berupa kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang akan dipelajari, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 158 sampai dengan ayat 162, ya, gitu, tentang hubungan, ya, dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, sebelum kita beranjak pada tafsir pula, di sini muallif atau pengarang kitab ini, ya, akan menjelaskan al-lughah, ya, tentang beberapa kosakata, ya, yang tentunya akan memberikan kemudahan untuk kita mengetahui maksud daripada penggunaan kata atau kalimat yang ada dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat 158 sampai dengan ayat 162, ya. Kita lihat sekarang. Yang pertama, sya'airillah, ya, sya'airillah. Nah, di sini ada kata-kata sya'air, ya. Sya'air itu adalah jam'un sya'irah, bentuk jamak dari sya'irah, ya. Jadi bentuk mufradnya adalah sya'iratun, sya'airatani, sya'air. Ya, ada mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, ya. Tuh. Nah, apa arti sya'air atau sya'irah di sini fil lughah, ya, menurut bahasa atau menurut etimologi, ya. Menurut bahasa atau etimologi, kata sya'irah atau sya'air ini al-alamah, ya. Alamat itu artinya tanda, ya, bukti, ya, gitu. Wa minhu asy-syi'ar, ya, seperti contohnya asy-syi'ar, ya. Syi'ar itu berarti apa? Satu tanda atau bukti, ya. Seperti kita melaksanakan, ya, perayaan hari-hari besar Islam contohnya, ya, itu menunjukkan bukti, ya, tanda kalau kita itu apa? Cinta ataupun peduli kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, situ dijelaskan. Wa ashurul hadiyah, ya, aku, ya, merasakan adanya suatu petunjuk yang adalah alamah liya'raf biha, ya, dengan sebab adanya aku mendapatkan suatu petunjuk berarti aku bisa mengetahui sesuatu dengannya, ya, dengan tanda tersebut tadi. Nah, wasya'air itu sendiri apa artinya? Wasya'air kullu ma ta'abbadallahu bihi min umuriddin, ya. Yang namanya syiar, ya, syiar itu adalah segala sesuatu, ya, yang menyangkut, ya, segala penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah at-tawaf, seperti tawaf, ya. Yang kedua was-sa'i, yaitu sa'i, ya. Yang ketiga wal azan, yaitu azan ataupun panggilan, ya. Namun kita jangan mengartikan tawaf, ya, tawaf seperti kita muter-muter di pasar atau di mall, beda. Ya, ini penggunaan kata tawaf, ya, khusus untuk saat kita melakukan tawaf di Baitillah, ya. Jangan kita bilang annahu Muhammad, ya, yatubu haula suq, jangan, ya. Muhammad sedang apa, ya, tawaf di pasar, tidak cocok, ya. Jadi penggunaan tawaf di sini yaitu khusus untuk apa, ya? Untuk orang-orang yang melakukan tawaf atau berputar di sekeliling Ka'bah. Itu namanya tawaf, ya. Tapi kadangkala ada juga, ya, orang-orang yang menggunakan kata tawaf, ya, meskipun dalam ucapan canda, ya. Ketika orang haji atau umrah, ya, seorang bertanya, mana si fulan? No, lagi tawaf di mana? Tawaf di Hilton katanya, ya. Itu nggak cocok, ya, karena penggunaan tawaf itu
hanya diapain? Digunakan untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf haulal Ka'bah. Ya, itu. Saat dia haji ataupun dia umrah, ya, itu. Haji, ya. Yang kedua, kata atau kalimat haji. Apa itu al-hajj? Al-hajju fil lughah, ya, haji menurut bahasa atau etimologi al-qasdu artinya. Ya, apa artinya al-qasdu? Berkunjung, ya, atau sengaja mengunjungi. Itu namanya apa? Bahasa. Tuh. Wa fil syar'i, sedangkan menurut istilah, ya, haji itu adalah qasdul baitil atiqi, ya, mengunjungi al-bait al-atiq, rumah, ya. Kalau al-atiq di sini maksudnya rumah tua, ya. Tapi jangan kita arti rumah tua, artinya baitillah, ya. Ngapain kita mengunjungi baitillah? Li ada ilmanasiki, untuk melaksanakan rutinitas ibadah, ya, seperti apa? Minat tawaf, seperti tawaf, ya, sa'i, ya. Nah, itu pengertian apa? Haji menurut istilah, yaitu mengunjungi Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah berupa tawaf dan sa'i, ya, itu. Yang tentunya kita bisa mengiringi lagi perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang lain saat kita berada di mana? Di Baitullahil Haram atau di, ya, sisi Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, karena kan kita tahu di samping kita waktu umrah atau haji melaksanakan tawaf dan sa'i, kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya luar biasa. Ya, satu kali sholat yang kita kerjakan secara berjamaah itu sama dengan pahalanya, ganjarannya berapa? 100.000 pahala yang akan kita dapati. Ya, bahkan para ulama menafsirkan pula bukan saja dalam masalah sholat Allah melipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, ya, akan tetapi dalam kebaikan-kebaikan apapun yang kita kerjakan saat kita berada di tanah suci Makkah, Allah pun akan melipat gandakan pahala sampai berapa? Sampai 100.000 kali lipat. Ya, coba bayangkan, Pak, kalau kita bisa sholat subuh sekali aja berjamaah, ya, di Masjidil Haram, itu sama dengan kita sudah melaksanakan sholat subuh 100.000 kali. Ya, 100.000 kali itu, ya, kalau saya kalkulasikan, ya, lebih dari 300 tahun. Ya, umur kita ada yang nyampe segitu? Nggak ada. Ya, 300 tahun. Kita sejak kita kenal sholat, kita hitung sampai sekarang belum ada yang sampai 100.000 kita sholat subuh, belum ada. Ya, itu luar biasa pahala yang kita, ya, dapati saat kita bisa berkunjung ke Baitullahil Haram. Ya, gitu. Dan itu tidak didapati di masjid-masjid lain. Ya, mau masjid yang paling megah di dunia enggak, tetap pahalanya 1 sampai 27 kali lipat. Tapi untuk di Masjidil Haram, ya, Allah melipat gandakan sampai 100.000 kali. Ya, beda halnya dengan di Masjid Nabawi, itu cuma 1000 kali lipat. Ya, nah beda lagi di Masjidil Aqsa, itu cuma 500 kali lipat. Ya, 3 tempat inilah yang memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding daripada tempat-tempat atau masjid-masjid lain yang ada di dunia ini. Ya, tidak. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah i'tamara. Ya. Nah, i'tamara itu al-umrah fil lughah menurut bahasa az-ziyarah. Ya. Umrah itu menurut bahasa artinya ziarah. Ya, ini ziarahkan ini bahasa Arab yang sudah di-Indonesiain. Ya, maka ini kita sering sebut, ya, mau ikut gak? Nanti tanggal sekian menjelang Ramadan biasanya ada ziarah nih. Kemana? Ke makam-makam wali, ya kan? Ke makam-makam, ya, syekh-syekh. Nah, itu kan ziarah itu, ya, artinya bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Ya, arti ziarah, ziarah, berkunjung, ya, gitu.
Summa shara ilman, ya, kemudian kata atau ziarah itu ya diubah menjadi ya li ziyarati al-bait lin nusuk. Ya, yang dimaksud ziarah di sini adalah berkunjung ke Baitillah lin nuski untuk melaksanakan ibadah. Ya, nusuk itu kan ibadah kan? Ya, kita baca di doa iftitahkan inna salati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku karena siapa? Lillahi rabbil alamin. Ya, jadi kita berkunjung ke ya Mekah di luar musim haji itu namanya umrah. Untuk apa ya? Untuk beribadah. Ingat ya, bukan untuk jalan-jalan, bukan. Ya, memang dalam sebuah hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi ya itu 1400 tahun yang lalu Nabi katakan ya yahujjul aghniya linuzha, ya, pergi haji atau pergi umrohnya orang-orang kaya itu linuzha, untuk jalan-jalan, ya, bukan untuk apa? Bukan untuk ibadah, ya. Nah, kalau buat jalan-jalan, ya, masih ada tempat yang lebih indah, yang lebih bagus lagi, ya. Tapi kita berkunjung ke ya Masjidil Haram itu dan juga ke Madinah itu untuk kita beribadah, ya, menambahkan, meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, yang meskipun sekarang mohon maaf saja, ya, peraturan di Arab Saudi tentang umrah itu sekarang semakin ketat, ya, saat ada pandemi sekarang ini tuh, ya, contohnya saja mulai umur saja dibatasi sekarang, ya, yang boleh umrah mulai umur 18 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah. Ya, jadi bapak yang udah 50 tahun nggak bisa umroh dulu sekarang nih, ya, nggak bisa umroh, ya, kecuali di bawah 50 atau di atas 18 tahun itu baru melaksanakan ibadah umroh dibolehkan, ya. Nah, untuk sekarang aja Indonesia, ya, ditahan umrohnya, visanya nggak dikeluarin lagi. Kenapa? Orang Indonesia bandel-bandel, ya, melanggar, nggak ikuti protokol kesehatan, ya. Orang peraturan pemerintah Arab Saudi, ya, itu sudah sedemikian rupa menerapkan protokol kesehatan. Itu yang namanya semua pintu sisi yang ada itu dijaga sama dokter, ya. Jadi orang yang mau masuk ke Ka'bah itu diswab dulu, ya, diswab gitu. Nah, ini heran lucunya, ya, pemerintah Arab Saudi mendapati jamaah Indonesia, ya, tahu-tahu ada di dalam Masjidil Haram. Nah, dari mana itu dia masuknya orang? Ya, dan itu terekam oleh Kementerian ya Pariwisata atau Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi. Ya, langsung ditelepon tuh orang-orang yang jaga itu. Itu jamaah Indonesia tuh masuk lewat mana tuh? Foto tuh ada di dalam aja katanya. Ya, itu yang bikin bingung tuh orang Arab Saudi, dari mana orang Indonesia akalnya mau banyak tuh. Ya, hebat tuh orang Indonesia. Ya, makanya apa ya? Udah stop dulu dah. Ya, jangan Indonesia di stop dulu, di hold dulu istilahnya, ya. Udah gitu himbauan dari Kementerian Arab Saudi Haji juga, kalau saat berada di hotel jangan saling berkunjung ke kamar teman atau saudara-saudaranya, ya. Dia saling ngopi di dalam kamar, ya. Udah ngopi di apain tuh? Di selfiean lagi foto, ya. Habis foto selfiean, habis itu diapain? Di-share, dilihat lagi oleh Kementerian Haji Umrah Indonesia Arab Saudi. Udah stop Indonesia dulu katanya. Jangan dikasih visa dulu sekarang ini. Ya, itu orang-orang kita tuh akalnya banyak, ya. Orang bilang sampai dibilang orang Indonesia punya ilmu apa sih katanya. Ya, orang semua pintu kita jaga nih katanya. Tahu-tahu mereka ada di dalam katanya. Ya, lewat mana itu? Itu yang orang-orang Arab Saudi kadang geleng kepala itu. Ya. Kalau istilah orang Mesirnya bilang, ya, dikata orang Arab Mesir bilang, ya, dah katanya, dah katanya, ya, wihai katanya, ada apa ini? Ya, dia punya ilmu apa tuh orang Indonesia? Ya, kalau mau bisa ngilang kok kayak gini katanya, ya, dan itu anehnya tidak sedikit, Pak.
sekelompok, ya, mereka bisa tahu-tahu ada di dalam Masjidil Haram dan masuk dari mana, padahal semua pintu dijaga. Tuh, ya, stop udah. Indonesia pokoknya stop dulu nih, ya, sebagai bahan apa tuh? Evaluasi. Kalau negara lain boleh, kita aja nggak boleh sekarang ini, ya. Mudah-mudahan sih nggak berkepanjangan, mudah-mudahan tidak berkepanjangan, ya. Kita semestinya saat kita berada di suatu negara orang lain, kita ikutin aja aturan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan. Jangan kita macam-macam, jangan. Ya, kata mereka protokol kesehatan ikutin, ya, memang. Dan juga memang kan sekarang yang namanya biaya umroh itu lagi mahal-mahal nih Pak. Ya, itu kenaikan bisa sampai 70% dari harga normal. Ya, bayangkan bisa sampai 40 juta sekarang orang umroh itu. Ya, itu yang kelas paling murah. Ya, belum kelas yang VIP. Ya, belum lagi yang VVIP-nya lagi. Ya, itu lebih mahal lagi itu. Ya, makanya alhamdulillah, ya, termasuk saya sendiri juga rindu. Udah 8 bulan bahkan masuk 9 bulan nggak sono-sono tuh. Ya, terakhir saya kesana di bulan Maret. Itu terakhir kali pemerintah Arab Saudi akan menutup, ya, pintu umroh untuk seluruh dunia. Terakhir saya datang ke sini tanggal 4 Maret itu terakhir. Setelah itu saya nggak ada lagi. Ya, gitu. Makanya kita bermohonlah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Ya, pandemi ini segera Allah angkat, ya, di seluruh negara-negara Islam yang ada, ya, khususnya nanti nih di musim haji, ya, kalau sampai diterapkan, ya, penerapan peraturan orang yang boleh haji 18 tahun ke atas sampai 50 tahun ke bawah, yang tua-tua kesian. Ya, yang tua-tua udah nungguin tuh puluhan tahun. Kalau dia harus dipending lagi gimana tuh? Ya kan? Kita nggak tahu tuh. Ya, makanya ini kan kelakuan siapa sih? Kelakuan orang kita juga yang masalah. Ya, makanya benar Allah bilang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, rusaknya ada di daratan, di lautan dan di udara itu sebab siapa? Manusia itu sendiri. Ya, tuh contohnya aja di tanah suci aja mereka berani berbuat kayak gitu. Ya, entah dari mana dinerobos, wallahu a'lam bishawab itu. Ya, tapi Arab Saudi sekali lagi saya katakan mereka bingung. Ya, kok bisa-bisanya semua pintu dijaga, tahu ada orang Indonesia di dalam banyak banget, masuk dari mana katanya. Ya, itu makanya stop dulu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah segera angkat pandemi ini khususnya di negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Ya, baik. Kemudian kata atau kalimat berikutnya junah. Ya, al-junah itu al-mail ilal ism. Ya, adanya kecenderungan untuk melakukan suatu dosa, ya, atau adanya kecenderungan untuk melakukan suatu maksiat, itu mail namanya, itu namanya junah, ya. Wakila, ada pendapat lain mengatakan yang namanya junah itu al-ismu nafsuhu, ya, junah itu ya dosa, ya, artinya suatu dosa. Ya kan nanti dalam ayat fala junaha alaihi an yattawfa bihima, ya, enggak dosa, ya, ketika orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh tawaf di sekeliling Ka'bah dan sa'i di, ya, bainas Shafa wal Marwah. Tuh, ya, jadi yang namanya junah itu adalah dosa. Summiya bihi, ya, dinamakan junah itu suatu dosa li'annahu mailun ilal batil, ya, karena adanya kecondongan untuk melakukan suatu kebatilan, ya, tuh, adanya keinginan atau kecondongan untuk melakukan suatu kebatilan namanya junah, ya. Beda lagi, jangan janah, ya. Kalau janah itu kalau kita bilang itu amban, ya, apa namanya itu? Janah A, janah B. Ya, kalau di pondok pesantren itu sering diajarin tuh, ya. Apa namanya lorong? Junah itu lorong, ya, lorong A, lorong B. Itu namanya junah. Ya, janah. Kalau ini junah, bidom bil jim, ya. Yaktumuna, ya. Kalimat yaktumuna itu al-kitman, ya, sama artinya dengan al-ikhba. Apa arti ikhba? Menyembunyikan, ya. Wasatru, apa artinya satru? Nutupin, ya. Ikhfa, kitman, satar itu sama, ya.
kalimatnya banyak atau katanya banyak artinya satu ini juga ya. Tapi kalau orang ahli ilmu balaghah ini akan meletakkan kalimat yang cocok. Di mana nih penggunaan kata kitman, di mana penggunaan kata ikhfa, di mana penggunaan kata satr. Ya, ini buat orang yang ahli bahasa pasti mereka lebih hebat lagi untuk menempatkan mana kalimat yang cocok ini untuk dipakai. Ya, sudah. Nah, yang terakhir yunzarun, ya, yunzarun. Apa itu yunzarun? Yumhilun. Tuh, tidak ada bisa apa yumhil. Apa itu yumhil? Ya, muhlah. Ya, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada jedanya. Jadi siksaan yang Allah akan berikan nanti kepada orang-orang kafir itu apa itu? Continue, terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Ya, apakah mereka akan mati nanti di dalam neraka? Tidak pernah Allah akan matikan. Ya, mati hidupin lagi, mati dihidupin lagi. Ya, makanya naudzubillah ada orang sekarang berani nantang masuk neraka. Ya, seorang artis bilang katanya gue mah gak bakal masuk neraka, banyak temen gue nanti di sono. Ya, di neraka banyak temen gue, ntar gue bikin acara di neraka, kurang ajar orang tadi kayak gitu. Ya, yang orang sudah berani dengan hukum Allah meskipun nadanya bercanda tapi naudzubillah min dzalik. Ya, dia pikir orang disiksa neraka seperti kayak di dunia kali ya, dibakar mati, enggak kan? Ya, itu selamanya kan sudah saya jelaskan yang namanya panasnya api di dunia yang paling panas itu baru 1/70 panasnya api neraka yang paling rendah. Ya, di dunia api apa yang panas paling panas? Yang warnanya biru kan? Ya, itu baru 1/70-nya panas api neraka yang paling rendah. Bayangkan 1/70-nya. Ya, mau bikin acara di neraka katanya. Ya, ini namanya itu apa tuh? Ya, nantang, ya, bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Ya, saya yakin ini orang yang bicara seperti itu bukan dia sendirian, banyak pendukungnya. Ya, seperti memang saya sudah kayak ibarat saya sudah apa tuh kayak semacam prediksikan pasti orang-orang yang jahat ini dia masuk neraka beranggapan seperti itu. Dia kenapa berani masuk neraka? Dia pikir karena banyak temannya. Ya. Dan semua yang menjadikan atau menunjukkan banyak teman itu bakal enak kagak? Ya. Enggak semua yang orang yang temannya banyak bakal senang, enggak. Nah, orang di neraka kalau masuk neraka emang enak. Ya. Emang lu bisa hubungan antara lu sama yang lain? Kagak ada, Pak. Ya, ibarat kata dia aja bingung mikirin dirinya sendiri. Ya, nafsi boro-boro mau bikin acara. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, nah ini Allah sudah katakan ya nanti di hari yang dapat tuh disiksa api neraka la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ya, disiksa, diazab tidak akan pernah berhenti, terus menerus itu. Nah, itulah beberapa kosakata atau kalimat yang akan kita temui dalam surah Al-Baqarah ayat 158 sampai dengan ayat 162 ya. Baik. Sekarang kita akan mulai baca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah ismun li jabalaini, ya, merupakan nama dari dua gunung. Ya, ada gunung namanya Gunung Safa dan Gunung Marwah. Ya. Nah, gunung ini letaknya di mana? Bi muqarrabati minal baitil haram. Ya, yang letaknya sangat dekat dengan apa? Baitillahil Haram atau dengan Ka'bah. Ya. Ini kan Safa itu Pak dan Marwah. Kalau kita melihat ini kisah yang pernah terjadi oleh salah seorang istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama siapa? Hajar apa Sarah? Hajar mencari air untuk putranya yang bernama siapa?
Ismail alaihissalam. Ya, di sini kita bisa melihat Pak, ya, saat Siti Hajar ya ingin mencari air ya untuk putra kesayangannya Ismail, itu sempat dihadang. Ya, sempat suaminya sendiri Nabi Ibrahim merasa ragu. Kenapa? Satu, usia Siti Hajar saat itu sudah tua, ya kan? Yang kedua, membopong anak. Coba Pak bayangkan, seorang ibu membopong anak bakal naik gunung. Bayangan kita gimana itu? Ya, betapa perjuangan seorang ibu demi menyelamatkan anaknya. Ya, dengan rela dia mencari air. Ya, itu Nabi Ismail ditinggal tuh, ya, di kaki gunung ini Safa, ya. Nah, Siti Hajar mundar-mandir nyari apa? Nyari air. Nih, ya, nyari air naik Safa dari bawah bukit Safa sampai ke ujung bukit Safa nggak ada. Ya, akhirnya Siti Hajar balik kemana lagi? Ke Marwah, ya, di bawah Marwah dicari-cari nggak ada air. Mungkin di atas kali tetap nggak ada. Ya, sampai berapa kali itu? Sampai 7 kali lipat, ya, 7 kali bolak-balik ke Siti Hajar untuk mencari air, ya, demi apa? Anaknya, Pak. Ya. Ini kalau kita ambil suatu hikmah atau pelajaran, ya, di sini nih, ya, yang dilihat bukan karena sebab siapanya, Siti Hajarnya naik turun gunung Safa atau bukit Marwah. Ya, itu kan Siti Hajar udah naik bukit Safa, naik bukit Marwah sampai 7 kali di mundar-mandir, ya, nggak nemuin air, tapi tiba-tiba tuh air keluar dari mana? Dari bawah jari-jari Nabi Ismail. Coba, ya kan? Ini berarti apa? Segala sesuatu itu tidak harus berhubungan dengan sabab. Ya, Nabi Ismail tidur, kan cuma tidur tuh di bawah kaki gunung Safa, ya. Padahal sebelumnya kan udah taruh situ nggak ada air, ya. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat, ya, sejauh mana perjuangan Siti Hajar untuk mencari air. Ya, perempuan udah tua mundar-mandir naik turun gunung, ya. Apakah Siti Hajar putus asa? Tidak. Ya. Tahu-tahu ketika Siti Hajar akan naik yang ke-8, keluar tuh air dari celah-celah kaki Nabi Ismail. Bayangkan, ya. Nah, inilah yang dikatakan kudrah Allah, kekuasaan Allah itu, ya, di luar akal manusia. Ya, seperti yang terjadi kepada siapa tuh? Ya, yang dalam Al-Qur'an ada kisah wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati wa la tusakin 'alaihi rutaban janiyya. Coba kisah siapa itu? Siti Maryam. Ya. Maryam itu kan perempuan sudah tua. Kenapa Allah katakan, ya, apa itu? Orang-orang itu pohon kurma, istilah kata gitu. Ya. Secara logika apakah kuat orang tua yang orang-orang pohon kurma? Ya. Apakah kuat atau mampu seorang wanita seperti Maryam, ya, itu orang-orang pohon kurma? Ternyata bukan ini yang Allah inginkan dari Siti Maryam. Allah melihat apanya? Perjuangan, ya, Siti Maryam itu, ya. Enggak di orang tahu apa? Perjatuhan itu, ya, rezeki yang luar biasa. Nah, sama ini kisah juga, kisah yang dialami oleh Siti Hajar, ya, dengan siapa? Dengan Maryam. Tuh, ya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya di luar akal manusia, ya. Baik. Min sya'airillah, ya, merupakan syiar-syiar agama Allah, ya, ai min a'lami dinihi, ya, merupakan tanda-tanda daripada agamanya, ya, atau agama Islam, wa manasikihi, dan juga merupakan, ya, ibadah atau tanda-tanda ila ta'abbudina biha, yang menunjukkan agar kita selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Jadi nilai, ya, filosofisnya, ya, yang ada saat kita melaksanakan sa'i,
bainas Shafa wal Marwah, ya, bukan karena kita ngapain, ya, melakukan sesuatu yang tidak akan, tetapi dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat ada apa sih? Shafa Marwah ada apa-apa? Ya kan? Kenapa kok dijadikan manasik haji atau umrah? Karena itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau secara akal manusia kita tidak akan mampu untuk melihatnya. Ya, itu adalah yang main adalah, ya, khatrul imaniyah, tentang iman kita yang akan berperan untuk mendapati apa rahasia sebenarnya yang ada pada Bukit Shafa dan Bukit Marwah. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, ai man qasada baitillahi lil haji, ya, yang bermaksud untuk mengunjungi ibadah, ya, Baitullah, melaksanakan ibadah haji, atau qasadahu liziarah, atau maksudnya untuk berziarah, bi ahadin musubaini, dengan salah satu ibadah, baik ibadah haji atau umrah, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, maka tidaklah berdosa baginya, ya, melakukan tawaf di antara keduanya. Apa maksudnya? Ya, ai la haraja wala isma alaihi an yas'a bainahuma, tidak dosa, ya, dan tidak ada sesuatu yang maksiat saat orang yang umrah atau haji melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Kenapa? Karena dulu, ya, yang namanya Shafa Marwah itu kan zaman jahiliyah diapain? Diletakin berhala-berhala. Ya, orang-orang dulu pada takut, ya. Ini kalau kita sa'i, sementara ada itu tuh, ada apa? Berhala-berhala di Shafa, ada berhala di Marwah. Itu dosa enggak kita nih? Ya. Nah, Allah turunkan wahyu kepada kita Muhammad SAW, enggak dosa, karena itu tergantung kepada apanya? Kepada niat kita, ya. Karena kita sa'i bainas Shafa wal Marwah bukan seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah ketika itu, yang mereka apa? Sa'i dan tawaf karena apa? Karena berhala-berhala yang mereka buat sendiri, ya. Di sini dikatakan fa idza kanal musyrikuna yas'auna bainahuma, ya, yaitu orang-orang musyrik, mereka melakukan sa'i di antara keduanya, wa yatamassahuna bil asnam, ya, dan mereka itu memegang atau mengusap-usap berhala-berhala, fas'au antum lillahi rabbil alamin, ya, maka kalian, kata Allah, bersa'ilah karena Allah Tuhan semesta alam, bukan karena apa? Karena berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Wala tadruku at-tawaf bainahuma khasyatan tasyabbuh bil musyrikin, dan janganlah kalian meninggalkan tawaf, ya, di antara keduanya karena apa? Khasyatan tasyabbuh bil musyrikin, karena adanya rasa takut meniru atau menyamai seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, jangan takut. Banyak Allah katakan fala junaha, tidak dosa. Ya, kalau memang tujuan kita adalah untuk beribadah. Ya, jangankan tempat-tempat yang tidak baik, tempat yang baik aja. Ya, kalau kita salah guna jadi apa? Jadi dosa. Ya, masjid tempat ibadah kita pakai hal yang tidak baik jadi apa? Dosa. Ya, apalagi tempat dosa kita pakai dosa, tambah dosa. Ya, nah tempat maksiat kita pakai yang baik dosa enggak? Tidak, apa-apa. Ya, nah itulah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, ya, yang bisa untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa man tatawwa khairan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم